Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Jaria dari kelas PAUD A NIM 200105110042. Di video kali ini, saya akan membahas tentang cara neuron berkomunikasi. Yuk simak videonya. Neuron saling berkomunikasi dengan cara kimiawi, yaitu dengan cara melepaskan neurotransmitter atau sering disebut dengan sinopsis. Ketika impuls telah mencapai akhir pada timbul sinopsis, permeabilitas membran sinopsis akan meningkat. Apa sih neurotransmitter itu? Neurotransmitter adalah senyawa kimia dalam tubuh yang bertugas untuk menyampaikan pesan antara satu sel saraf atau biasa disebut dengan neuron ke sel saraf target. Neurotransmitter memainkan peran yang sangat penting untuk otak dalam mengatur kinerja berbagai sistem tubuh. Sistem tubuh termasuk detak jantung, pernapasan, siklus pengaturan tidur, pencernaan, suasana hati, dan konsentrasi. Lalu apa saja sih jenis-jenis neurotransmitter itu? Yang pertama, neurotransmitter eksitasi atau excitatory. Neurotransmitter eksitasi bekerja dengan mendorong neuron target untuk melakukan sebuah aksi. Beberapa contoh neurotransmitter eksitasi yang terkenal adalah epinefrin dan norepinefrin. Yang kedua yakni neurotransmitter inhibisi atau inhibitory. Neurotransmitter ini dapat menghambat aktivitas neuron sehingga berkebalikan dengan cara kerja neurotransmitter eksitasi. Salah satu contoh neurotransmitter inhibisi adalah serotonin. Beberapa neurotransmitter dapat bekerja sebagai eksitasi maupun inhibisi. Lalu yang ketiga yakni neurotransmitter modulator. Neurotransmitter modulator atau sering disebut sebagai neuromodulator merupakan neurotransmitter yang dapat berkomunikasi dengan neurotransmitter lainnya. Lalu ada beberapa neurotransmitter yang terkenal. Yang pertama yakni asetilkolin. Asetilkolin adalah neurotransmitter yang akan menstimulasi otot agar berkontraksi untuk menyampaikan sinyal dari satu sel ke sel lainnya. Asetilkolin memiliki sejumlah fungsi di sistem saraf pusat dan dianggap penting dalam proses menangkap perhatian, memori, dan berbagai proses lainnya. Yang kedua yakni dopamin. Dopamin adalah senyawa kimia atau neurotransmitter dan hormone di tubuh yang berkaitan dengan rasa bahagia dan kesenangan diri. Sebagai neurotransmitter, dopamin bertugas dalam menyampaikan pesan antar sel saraf. Dan yang ketiga yakni serotonin. Serotonin berperan dalam mengatur suasana hati seseorang. Selain itu, serotonin juga mengatur pembekuan darah, nafsu makan, aktivitas tidur, serta ritme sirkadian. Yang keempat, oksitosin. Oksitosin dihasilkan dalam hipotalamus pada otak dan menjalankan fungsi neurotransmitter maupun hormone sekaligus. Oksitosin memainkan sejumlah peranan penting seperti dalam mengenai lingkungan sosial, menjalin ikatan batin, serta reproduksi seksual. Lalu yang kelima yakni epinefrin. Neurotransmitter ini mungkin lebih dikenal sebagai adrenalin. Fungsi sebagai neurotransmitter sekaligus hormon, epinefrin dilepaskan tubuh saat Anda stres dan ketakutan, sehingga mempengaruhi detak jantung serta laju pernapasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hormon manusia. Hormon berasal dari kata homen yang berarti memacu. Hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu dan berfungsi untuk mengatur metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan tingkah laku. Hormon dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit tetapi mempunyai pengaruh yang besar. Hormon dan saraf memiliki persamaan tugas dalam pengaturan kegiatan-kegiatan tubuh. Adapun perbedaan sistem saraf dan sistem hormon.
Yang pertama, sistem saraf. Tugas sistem saraf yakni mengantarkan rangsangan dengan cepat, mengantarkan rangsangan secara kurang teratur, rangsangan melalui saraf serabut. Dan yang kedua yakni sistem hormon. Persamaan tugas sistem hormon dengan sistem saraf yakni mengantarkan rangsangan dengan lambat, mengantarkan rangsangan secara teratur, rangsangan melalui darah. Kelenjar-kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon adalah hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, onkers, adrenal, ovarium, dan testis. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, yakni kelenjar hipofisis. Sebelum kita mempelajari kelenjar hipofisis, mari kita pelajari hipotalamus terlebih dahulu. Hipotalamus memainkan peranan penting dalam koordinasi sistem saraf dan hormon. Hipotalamus menyekreasikan dua buah hormon, yaitu hormon pembebas atau releasing hormon yang memacu kelenjar hipofisis untuk menyekreasikan hormon-hormonnya, dan hormon penghambat atau inhibiting hormon yang membuat kelenjar hipofisis berhenti menyekresikan hormon. Setiap hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis dikontrol oleh paling tidak satu hormon pembebas atau penghambat yang dihasilkan oleh hipotalamus. Kelenjar hipofisis terdiri atas 3 lobus, yaitu lobus anterior, intermediate, dan posterior. Ketiga lobus ini menghasilkan banyak hormon yang sangat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, kelenjar hipofisis disebut juga master of gland. Hormon-hormon yang disekresikan oleh hipofisis dan fungsinya sebagai berikut. Lobus anterior. Yang pertama, hormon pertumbuhan, memicu pertumbuhan dengan meningkatkan laju pembentukan protein di dalam sel. Yang kedua, lektotropic hormon atau biasa disingkat sebagai LTH. Fungsinya yakni merangsang produksi air susu. Yang ketiga, thyroid stimulating hormone atau biasa disingkat sebagai TSH. Fungsinya yakni mengontrol sekresi hormon oleh kelenjar tiroid. Yang keempat yakni adrenocorticotropic hormone atau biasa disingkat sebagai ACTH. Fungsinya yakni mengontrol sekresi hormon oleh korteks adrenal. Yang kelima yakni follicle stimulating hormone. Fungsinya yakni pada wanita merangsang perkembangan folikel pada ovarium dan sekresi estrogen. Pada pria yakni memicu testis untuk menghasilkan sperma. Yang keenam yakni luteinizing hormone. Pada wanita menstimulasi ovulasi dan sekresi progesteron, dan pada pria yakni menstimulasi sel interstisial untuk menghasilkan testosteron. Selanjutnya yakni lobus intermediate, melasonate stimulating hormone atau biasa disingkat sebagai MSH. Fungsi dari MSH yakni mempengaruhi pigmentasi kulit. Yang terakhir yakni lobus posterior. Yang pertama, hormon vasopressin. Fungsi dari hormon tersebut menurunkan volume urin dengan cara menyerap air dari ginjal dan meningkatkan tekanan darah. Yang kedua yakni oksitosin. Fungsi dari oksitosin yakni memacu kontraksi uterus selama proses melahirkan dan kelenjar susu agar mengeluarkan air susu. Kelenjar tiroid atau biasa disebut dengan gondok. Kelenjar tiroid terletak di leher bagian depan dan terdiri atas 2 lobus. Kelenjar tiroid menyekresikan hormon tiroksin dan kalsitonin. Fungsi dari kedua hormon ini dapat dilihat sebagai berikut.
Yang pertama, tiroksin. Fungsinya yaitu mengatur metabolisme tubuh. Yang kedua, kalsitonin, yang berfungsi sebagai menurunkan kadar kalsium darah dengan cara meningkatkan penimbunan kalsium pada tulang keras, mengurangi pengambilan kalsium dalam usus, atau mengurangi pengambilan kalsium dalam ginjal. Dan yang ketiga yakni kelenjar paratiroid atau anak gondok. Kelenjar anak gondok menyekresikan hormon parathormon. Hormon ini berperan dalam mengatur kadar kalsium darah. Bila kadar kalsium dalam darah berkurang, maka hormon ini akan meningkatkan pengambilan kalsium dalam ginjal dan usus serta merangsang pembebasan kalsium dari tulang keras sehingga kadar kalsium dalam darah kembali normal. Selanjutnya yakni kelenjar timus. Kelenjar ini merupakan tempat penimbunan hormon atau pertumbuhan dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Lalu kelenjar pankreas. Pulau-pulau Langerhans merupakan kumpulan sel-sel endokrin pankreas yang menyekresikan dua hormon ke dalam sistem sirkulasi. Masing-masing pulau mempunyai populasi sel-sel alfa yang menyekresikan hormon glukagon dan populasi sel-sel beta yang menyekresikan hormon insulin. Hormon insulin sendiri berfungsi untuk mengubah glukosa atau gula darah menjadi glikogen di hati. Selanjutnya yakni kelenjar anak ginjal atau biasa disebut dengan adrenal. Kelenjar adrenal terletak di atas tiap ginjal. Kelenjar ini terdiri atas bagian korteks, adrenal, dan medulla adrenal. Lalu kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin pria adalah testis, sedangkan kelenjar kelamin wanita adalah ovarium. Selanjutnya yakni kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin adalah testis, sedangkan kelenjar kelamin wanita adalah. Yang terakhir yakni kelenjar pencernaan. Kelenjar pada lambung menghasilkan hormon-hormon gastrin yang berpengaruh terhadap pengaruh HCI atau lambung, HCI lambung. Kelenjar pada usus menghasilkan hormon sekretin yang berfungsi untuk merangsang sekresi getah pankreas dan hormon kolesistokinin yang merangsang sekresi getah empedu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.